Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat akan melaksanakan praktik coaching untuk demonstrasi kontekstual 2.3. Baiklah, perkenalkan saya Endah Wulandari sebagai supervisor. Di depan saya Ibu Joratul Uyun sebagai coach dan di samping saya Bapak Ilman SPD sebagai coach. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah menanyakan Ibu Uyun sebagai coach. Selamat siang Ibu Uyun. Selamat siang Bu Endah. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Uyun sore ini. Sama, saya juga senang bertemu dengan Bu Endah. Hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat meningkatkan keterampilan coaching Ibu. Ya, saya di sini ingin meningkatkan keterampilan saya dalam kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Oh ya, bagian dari kompetensi yang sudah Ibu Uyun sebutkan baru, secara spesifik yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang bagian mengembangkan pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu Uyun. Terus saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Terima kasih. Oke, sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Tingkat kemampuan saya dalam hal ini masih perlu saya tingkatkan lagi, masih banyak kurangnya. Makanya oleh sebab itu saya ingin melakukan coaching ini dengan Bapak Ilman. Oke. Iya, saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Harapan saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Oh, baiklah Ibu. Silakan Ibu Zohratul Uyun memulai proses coachingnya. Selamat siang Pak Ilman. Selamat siang Bu. Izinkan saya melakukan coaching hari ini. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah tujuan apa yang ingin Pak Ilman capai? Baik, terima kasih. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah permasalahan, yaitu di mana di sekolah, kalau di kelas saya susah sekali siswanya saya atur, sementara di kelas yang lain kok saya melihat siswa-siswa di sana tertib begitu, mudah diatur. Tapi kenapa di kelas saya sendiri yang susah diatur, berlarian ke sana kemari, padahal itu masih di jam pelajaran. Oh, jadi seperti itu. Mengapa tujuan ini sangat penting bagi Anda? Ini menurut saya sangat penting karena apa? Karena dengan siswa yang seperti itu membuat mereka sulit nantinya jadi untuk menerima materi, sehingga tujuan saya dalam pembelajaran pun jadi terhambat begitu. Terus kemudian apa manfaat yang akan Pak Ilman dapatkan jika Pak Ilman mampu mencapai tujuan tersebut? Tentu saja kalau tujuan itu bisa tercapai, saya akan merasa senang. Artinya saya mampu menciptakan sebuah pembelajaran yang baik dengan memiliki siswa-siswa yang semangat dalam belajar, tidak bermain-main seperti yang saya sebutkan pada awal tadi. Oke. Kira-kira apa yang sudah Pak Ilman lakukan untuk mencapai tujuan ini? Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan untuk menghilangkan permasalahan tersebut, di mana pertama saya akan memperbaiki metode mengajar saya,
Karena mungkin dengan metode pengajar yang sekarang yang saya lakukan itu yang membuat kadang siswa-siswa saya tidak senang belajar sehingga mereka bermain-main, berlari-larian di jam pelajaran. Kemudian di samping metode belajar, saya juga akan mencoba memperbaiki rencana pembelajaran, yaitu akan berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin karena minat-minat belajar siswa saya yang berbeda, itu mungkin yang menyebabkan mereka susah sekali untuk diatur. Nah, mungkin dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat mungkin dengan itu siswa saya jadi kembali untuk semangat belajarnya. Oke, baik. Tentunya dalam hal itu pasti Pak Ilman itu memiliki tantangan ya. Tantangannya dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira apa? Tentu ada tantangan-tantangan. Yang pertama, dalam membuat sebuah pembelajaran yang diferensiasi kan kita harus mencari dulu apa yang menjadi minat mereka, minat awal untuk menentukan nanti kalau kita sudah tahu bagaimana gaya belajarnya mereka, baru kita bisa menentukan diferensiasi apa yang cocok nantinya. Kemudian untuk metode, tantangannya ya tentu karena saya mengajar yang di tempat yang masih di agak pelosok, jauh dari perkotaan, sehingga satu-satunya sumber yang bisa saya lakukan adalah mencari dari sumber internet. Nah, sementara kalau mau mendapatkan sebuah metode pembelajaran yang bagus, sebenarnya harus melalui kegiatan KKG yang bagus juga. Tapi karena mungkin kita mengajar di pelosok, itu yang menjadi tantangan kita, sehingga mungkin sumbernya yang bisa saya cari adalah lewat internet gitu. Berarti apa yang kemudian Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan adalah dukungan pertama, terutama dari teman sejawat. Karena teman sejawat sebagai teman seperjuangan di sana juga tentu saja menjadi pendukung dalam kita mau memperbaiki permasalahan ini. Kemudian dukungan yang kedua tentu saja dari kepala sekolah. Artinya dalam kita menciptakan sebuah metode yang menarik, di mana saat itu kita membutuhkan sebuah media, sekolah, terutama dalam ini kepala sekolah, bisa memfasilitasi saya dalam membuat media atau dalam menciptakan metode tersebut. Oke. Nah, dari rencana-rencana yang sudah Bapak susun, saya ingin tahu kira-kira kapan Anda akan melakukan rencana tersebut. Karena ini menyangkut pembelajaran, terutama di tahun ajaran baru ini, walaupun memang belum terlalu aktif, tapi setelah saya mampu menemukan metode-metode yang menarik dan mampu membuat sebuah rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin akan segera saya langsung lakukan. Oke. Yang terakhir nih Pak Ilman, bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan rencana Anda tersebut? Salah satu alat ukur yang saya ingin pakai yaitu kalau sudah anak saya merasa senang belajar, tidak bermain-main lagi, tidak sedikit-dikit permisi, berlari-larian walaupun itu di jam pelajaran, saya rasa itu bukan salah satu alat ukurnya. Oke, baik. Jadi terima kasih proses coaching kita hari ini. Pak Ilman, saya sangat mendukung apa yang Anda rencanakan dan semoga berhasil ya. Saya tunggu cerita selanjutnya. Baiklah, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Sekarang saya akan kembali kepada coachnya untuk menanyakan pasca observasinya. Alhamdulillah Bu Uyun sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Dan saya sudah melihat sesuai dengan alur kita. Di sana sudah terekam dengan jelas, di sana ada tujuannya, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi masalahnya, rencana tindak lanjutnya, dan tanggung jawabnya. Semua sudah ada sangat jelas. Nah, sekarang ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Uyun. Yang bertanya satu, apa yang sudah Bu Uyun lakukan terkait pengembangan dari proses coaching ini? Yang sudah saya lakukan, saya sudah mampu
menerapkan kehadiran penuh, terus kemudian saya mampu mendengarkan aktif kepada Pak Ilman yang sedang bercerita. Oke, bagus sekali Bu Uyun. Terus apakah ada kompetensi lagi yang akan Ibu kembangkan? Saya lebih ingin menggali, membuat pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih berbobot. Oke, bagus sekali Bu Uyun ya. Baiklah, tadi saya juga sempat saya mendengarkan dari Pak Ilman bahwa Pak Ilman berkaitan permasalahan yang Pak Ilman sampaikan berkaitan dengan siswa. Bagaimana siswa itu sulit menerima pembelajaran. Terus bagaimana nanti manfaatnya Pak Ilman ingin menciptakan pembelajaran yang baik dengan langkah-langkah Pak Ilman ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Pak Ilman, baiklah Bu Uyun dan Pak Ilman, proses coaching kita sudah selesai. Baiklah Bapak Ibu guru, proses coaching kita sudah selesai. Kami salam guru penggerak dari Angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Barat. Guru Guru penggerak, penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.